Halo mahasiswa FKIK UKSW angkatan 2020. Kali ini kita berada di acara Fakulty Day ya. Kita akan berbincang-bincang bersama alumni-alumni. Yang di sini ada Kak Jelis, ada Kak Frans, ada Kak Catherine, dan ada Kak Hengki. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang. Mungkin sebelum berbincang-bincang lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Seperti itu. Dari Kak Hengki dulu, bisa memperkenalkan dirinya, Kak. Halo adik-adik FKIK 2020. Perkenalkan, nama saya Hengki Lakai, angkatan 2017. Oke. Selanjutnya Ibu Catherine, silakan Bu. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Catherine, saya angkatan 2010. Selanjutnya ada Kak Frans, silakan Kak Frans untuk memperkenalkan diri. Halo adik-adik, angkatan 2020, perkenalkan nama saya Frans, saya angkatan 2015, baru saja lulus. Ya, yang terakhir ada Kak Jalis, silakan Kak. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Jalis, saya angkatan dari 2011. Ya, udah kita akan langsung tanya-tanya kapan sih tahun mereka masuk dan lulusnya? Mungkin dari Kak Catherine dulu. Oke, saya masuk ke UKSW itu tahun 2010, tepatnya pada bulan Agustus. Kemudian saya menyelesaikan studi saya tepatnya pada bulan Maret di tahun 2015. Sudah berarti berapa lama Ibu? Itu kurang lebih 4 tahun lebih ya. Lalu Kak Frans berapa tahun Kak? Dan masuk Kalau saya sih masuk 2015, tepatnya bulan Agustus juga. Terus baru selesai itu bulan Juni kemarin tahun 2020. Oke. Kalau Kak Jalis masuk tahun berapa? Kalau saya masuk tahun 2011, kemudian lulusnya tahun 2015. Nah, kalau Kak Hindi sendiri masuk tahun berapa Kak? Kalau saya masuk tahun 2017, mudah-mudahan lulusnya tahun depan lah. Didoain ya adik-adik. Kita doakan sama-sama. Oke, langsung kenapa sih kakak-kakak ini memilih UKSW padahal notabene ini UKSW swasta, perguruan tinggi swasta yang dianggap kurang menarik lah dari ketimbang perguruan tinggi negeri. Mungkin dari Kak Anggi dulu, kenapa alasannya? Alasan saya masuk UKSW sih ada satu hal juga sih, karena UKSW punya klub basket. Nah, saya masuk UKSW juga karena UKSW banyak dijuluki oleh orang-orang di luar sana Indonesia Mini, karena banyak suku budaya ada di UKSW. Iya. Kalau dari Bu Catherine nih, kenapa memilih UKSW? Iya, kebetulan menurut saya waktu itu UKSW itu adalah pilihan terbaik buat saya untuk menggali ilmu, untuk mencari pengalaman baru, dan juga untuk mandiri dari orang tua. Walaupun saat itu masih disupport sama orang tua, khususnya untuk dana kuliah seperti itu. Oke. Nah, kalau Kak Frans sendiri, kenapa Kak pilihannya UKSW? Kalau saya sih yang pertama karena keluarga saya banyak di sini, ada juga yang jadi dosen. Terus juga dari orang tua juga menginginkan untuk mengambil kesehatan, dan kebetulan juga keluarga yang dosen di sini menyarankan untuk ambil kesehatan di FKIK UKSW, makanya saya kemari di salah satu. Selanjutnya Kak Jelis, kenapa milih UKSW padahal Kak Jelis notabene di Jawa yang banyak PTN dan juga sekolah perguruan tinggi swasta yang lain. Kenapa milih UKSW? Ya, jadi ceritanya itu cukup unik ya, dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, banyak yang di sekitaran lingkungan tempat tinggal saya. Kenapa saya memilih UKSW? Yang pertama karena UKSW bagus ya di lingkungan sekitar, terutama di Jawa. Kemudian perguruan tinggi yang sudah bagus, terkenal, kemudian memiliki dosen-dosen yang baik-baik. Kemudian mungkin Tuhan menurunkan langkah saya ke UKSW, karena sebelum ke UKSW ini saya cukup survei, kemudian memilih universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian saya memilih dan memantapkan hati saya untuk ke UKSW. Alasannya sangat menarik sekali, teman-teman. Berarti tidak salah pilih untuk memilih UKSW ya. Lalu menariknya UKSW apa sih di mata kakak-kakak semua? Mungkin dari Kak Fat dulu. Oke, kalau menariknya UKSW ya, selama saya kuliah di UKSW kurang lebih ya 4 tahun lebih lah.
banyak hal yang saya pelajari, karena yang pertama yang sudah disebutkan oleh Hengki tadi, itu UKSW itu di dalamnya Indonesia Mini. Itu yang sangat tertarik untuk kita terjun ke UKSW, karena beragam orang, beragam karakter, beragam juga budaya mereka, sehingga itu yang membuat saya kayak wow, kalau kita kuliah di UKSW berarti kita juga belajar budaya orang lain, kita juga belajar karakter orang lain, sehingga menariknya UKSW ada di Indonesia Mini itu. Bukan cuma karena itu saja, di UKSW juga menerapkan nilai-nilai yang menurut saya itu nggak ada di perguruan tinggi lain, itu melayani. Itu yang saya selalu tanamkan dalam diri saya. Oke, ketika kita melayani berarti luar biasa yang nilai-nilai ini untuk masyarakat atau juga untuk mahasiswa. Itu juga melayani itu bukan hanya sekedar ketika kita bermahasiswa, tapi ketika kita terjun dalam dunia pekerjaan, kita juga melayani ke orang lain. Itu yang diajarkan UKSW kepada kita, sehingga menurut saya menariknya UKSW seperti itu. Oke, kalau dari Ibu Catherine sendiri, menariknya apa sih terkhusus di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan? Iya, menariknya kuliah di FKIK UKSW itu menurut saya, pertama kali saya datang ke sini, ketika saya pertama kali kuliah, jadi semangat saya untuk ingin tahu, untuk belajar banyak hal itu sangat banyak sekali. Jadi di FKIK saya diajarkan tidak hanya kaya akan ilmu, tapi juga kaya akan pengalaman seperti berorganisasi, kemudian seminar atau menjadi pemimpin, atau juga bagaimana bergaul dan bertemu dengan orang yang berbeda kebudayaan dengan saya. Contohnya misalnya ketika saya turun praktek di rumah sakit, saya bertemu dengan orang yang berbudaya Jawa atau budaya Batak dan lain sebagainya, sehingga itu meningkatkan pengalaman saya ketika saya nanti turun kerja seperti itu. Baik, kalau dari Kak Hengki sendiri, menariknya apa sih di pandangan Kak Hengki UKSW? Kalau dari saya menariknya pertama dari FKIK dulu ya. Kalau FKIK sih menariknya karena saya ambil fakultas ini karena satu sama profesi saya juga kan. Apa yang saya pelajari dari FKIK saya bisa lakuin di keseharian-harian saya. Nah, untuk UKSW, menariknya UKSW ini salah satu kampus yang sangat bertoleransi. Karena orang-orangnya semua ini karena orangnya beriman, mereka puati beriman. Nah, UKSW juga nih banyak, saya masuk UKSW juga banyak saya mengenal banyak karakter orang, saya bisa tahu karakter orang yang ini, budayanya ini. Banyaklah, UKSW sangat menarik. Menarik sekali. Kalau untuk Kak Jelis, menariknya apa dari UKSW? Kalau menurut saya, pertama kali masuk di UKSW itu saya tidak ada gambaran apapun mengenai UKSW itu seperti apa. Tapi ketika masuk dan berproses di UKSW, banyak sekali hal yang menarik. Ya misalkan ketika masuk kita melihat teman-teman kita dari luar pulau, dari etnis yang berbeda, kemudian budaya yang berbeda, kemudian kebiasaan yang berbeda, karakteristik pribadi masing-masing yang berbeda pula. Kemudian di UKSW ini kita juga lebih bebas untuk belajar, tidak hanya belajar di bidang akademik. Kebetulan saya di Fakultas Keperawatan, tidak hanya kita belajar di ilmu keperawatan saja, tapi kita belajar di organisasi, kemudian leadership, dan kita belajar transkultural. Nah, di ilmu keperawatan sendiri, transkultural itu sangat penting sekali karena kita menghadapi pasien-pasien, kemudian orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda kebiasaan juga. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita terapkan ketika nanti kita berkecimpung di profesi ilmu keperawatan kita nanti. Berarti memang UKSW ini menarik sekali ya, beda dari yang lain seperti itu. Nah, kalau capaian terbesar dan hal yang paling mengesankan selama bermahasiswa apa Pak Jelis? Ya, capaian terbesar saya ketika saya berorganisasi, saya dapat menggunakan UKSW pada ILMIGI. ILMIGI itu Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia di regional DIY Jateng. Ketika itu saya memperkenalkan FKIK UKSW di Jogja.
Kalau dari Kak Hengki sendiri, capaian terbesar dan apa yang paling mengesankan selama bermahasiswa? Kalau menurut dari saya yang paling mengesankan itu kalau saat bermahasiswa sih, kalau dikasih tugas-tugas dari dosen kan gitu. Terus pencapaian terbesar saya di UKSW ini atau bermahasiswa, saya bisa membawa nama UKSW di nasional maupun di event internasional dalam melalui profesi saya juga, karena UKSW memberikan saya beasiswa basket. Kalau dari Kak Afan sendiri? Kalau dari saya, capaian terbesar saya waktu itu mungkin lebih ke organisasi. Waktu itu saya lebih ke universitas, saya menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Waktu itu hanya anak FKIK pertama kali, baru saya sendiri. Makanya saya membawa nama baik FKIK juga di organisasi yang lebih tepatnya tingkat universitas, dan juga pernah membantu beberapa fakultas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di fakultas. Itu sih capaian yang pernah saya hadapi atau saya alami selama saya bermahasiswa. Oke, dari Bu Catherine sendiri capaian terbesar? Capaian terbesar saya ketika menjadi mahasiswa di FKIK UKSW yaitu yang pertama saya diajarkan berorganisasi, yaitu yang pertama saya pernah menjadi sekretaris BPMF. Kemudian yang kedua saya pernah menjadi ketua buletin mahasiswa FKIK. Kemudian sehingga setelah saya lulus, saya kembali lagi ke UKSW dan diberi beasiswa untuk melanjutkan studi saya masteral keperawatan di Filipina. Nah, sekarang dari kakak-kakak ini kesibukannya atau pekerjaannya apa sekarang? Dari Kak Hengki dulu. Kalau saya sih lagi sibuk sama profesi saya sih sebagai atlet basket, karena kami lagi persiapan untuk melanjuti liga profesional di Indonesia. Lagi sibuk-sibuknya latihan. Iya. Kalau dari Bu Catherine sekarang kesibukan dan profesinya apa? Oke. Profesi saya sekarang adalah seorang dosen. Saya mengajar di program studi ilmu keperawatan FKIK UKSW. Kemudian saya saat ini sibuknya mempersiapkan materi kuliah, kemudian juga saya sibuk untuk mempersiapkan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Oke. Kalau Kak Frans kesibukannya Kak? Kalau sekarang sih lagi lanjut ambil profesi, tapi karena lagi ada pandemi jadi diistirahatkan, nanti September baru lanjut lagi. Dari Kak Jadis kesibukannya atau pekerjaannya? Kesibukan saya bekerja sebagai perawat, ya, sangat sibuk sekali dengan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dan melayani pasien-pasien yang membutuhkan kita. Apakah ilmu yang diperoleh selama belajar di FKIK UKSW ini bisa menjadi bekal dalam bekerja dari Pak Jadis? Ya, bisa sekali, karena di FKIK ini kami diajarkan melayani dengan kasih, melayani dengan hati, dan memberikan pelayanan. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang, ya, kalau seorang sakit itu yang sakit bukan hanya jiwanya, bukan hanya raganya saja, tapi juga jiwanya, jasmani dan rohani. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, memberikan asuhan keperawatan, kita melayani dengan hati, dengan ikhlas. Jadi ada trust antara kita memberikan pelayanan dan yang menerima, ya, sehingga trustnya ini terjalin, kemudian bisa memberikan motivasi bagi pasien-pasien untuk segera cepat sembuh. Selain itu, untuk perbedaan budaya, di sini kita sudah terbiasa untuk menghadapi budaya-budaya dari luar, dari etnis di luar Jawa sana. Kemudian untuk itu kita juga sudah terbiasa untuk menghadapi seseorang yang berbeda budaya, berbeda etnis dan latar belakang yang berbeda, sehingga kita sudah terbiasa tidak lagi untuk ragu ataupun susah dalam memberikan asuhan keperawatan pada orang yang membutuhkan. Kalau dari Kak Hengki, ilmu yang diperoleh bisa tidak menjadi bekal untuk profesinya sekarang? Kalau dari saya selama ini sangat diperoleh, karena kan saya masih aktif kuliah kan. Nah, mata-mata kuliah yang saya lewati itu sangat sangat berguna di profesi saya. Misalnya saya ambil contoh satu mata kuliah
coaching science. Nah, di coaching science itu saya kan sebagai atlet. Nah, coaching science itu mempelajari saya bahwa bisa membimbing orang untuk menjadi pelatih atau ofisial apa itu kan. Nah, itu sangat diperoleh saya bekalnya sangat penting dalam profesi saya. Oke, kalau dari Bu Catherine sendiri, ilmu yang diperoleh bisa menjadi bekal nggak? Ya, tentu saja. Jadi apapun yang dosen saya dulu berikan kepada saya itu menjadi bekal saya menjadi seorang dosen saat ini. Jadi bagaimana saya mengajar mahasiswa, bagaimana ilmu yang saya punya itu bisa saya transferkan kembali ke adik-adik mahasiswa yang saya ajarkan. Dari Kak Afnan sendiri bisa nggak menurut Kak Afnan? Kalau dari saya sih kan baru lulus juga dan lanjut profesi. Selama ilmu yang saya dapat ketika saya profesi walaupun baru 2 minggu sebelum diliburkan, itu menurut saya ya sangat berguna, bukan hanya ilmu dari segi akademik, tapi dari segi non akademik seperti bagaimana cara kita bersosialisasi, komunikasi dengan orang, itu sangat berguna sekali. Karena yang selama saya dapat di UKSW, terkhususnya FKIK UKSW, bagaimana cara kita berbicara dengan lawan bicara kita dengan baik, komunikasi kita dengan pasien seperti apa, itu yang membuat saya ketika terjun ke rumah sakit ketika mengambil profesi itu sangat dapat gitu, karena sudah diajarkan waktu masih S1. Ada nggak masukan untuk Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UKSW? Jadi Bu Catherine dulu. Kalau saya sih lebih pada harapan. Jadi harapan saya FKIK UKSW selalu mempunyai dosen yang berkualitas, mencetak mahasiswa yang lulusannya berkualitas, kemudian juga fasilitasnya juga semakin lengkap yang mendukung media belajar mahasiswa maupun penelitian dosen dan juga mahasiswa. Kalau dari KNI ada masukan atau saran untuk FKIK? Masukan dari saya mungkin seperti Ibu Catherine bilang, menciptakan dosen-dosen yang berkualitas dan kalau saya sih mungkin lebih perlengkap alat-alat untuk mahasiswa ya, karena mahasiswa nyaman, dosen juga ikut nyaman. Dari Kak Afnan sendiri? Oke, kalau dari saya saran untuk fakultas lebih ke bagaimana meningkatkan jumlah dosen, karena tiap tahun juga mungkin mahasiswa bertambah. Ketika mahasiswa bertambah, ketika kita kekurangan dosen, mungkin itu menjadi sedikit problem ketika dosen harus mengajar karena banyaknya mahasiswa. Jadi mungkin berbanyak dosen, terus juga ruang kelas dan prasarana-prasarana yang ada di FKIK mungkin ditingkatkan lagi, diperbaiki lah. Mungkin itu saja. Kalau Kak Jadi sendiri ada saran nggak untuk FKIK UKSW? Ya, saran saya mahasiswa-mahasiswa lebih ditingkatkan lagi untuk pembelajarannya, kemudian untuk laboratorium skillnya atau praktikumnya lebih ditekankan lagi. Kemudian untuk dari segi psikologis ketika mahasiswa-mahasiswa berpraktek harus mantap dulu, jadi jangan ragu-ragu. Kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa itu ragu-ragu dan masih takut, jadi harus mentalnya disiapkan. Kemudian untuk sarana prasarana mungkin di laboratorium cukup peralatannya untuk dilengkapi ya, karena ini sangat menunjang sekali ketika nanti adik-adik praktikum, setidaknya kalaupun belum tahu ataupun belum bisa, paling enggak teman-teman sudah mengenal dulu, seperti itu. Apakah ada pesan untuk adik-adik angkatan dan mahasiswa baru yang akan masuk kuliah di FKIK UKSW ini dari Pak Jojo? Ya, untuk pesannya, adik-adik belajar lebih giat lagi, karena dalam keperawatan itu teman-teman semua tidak hanya belajar mengenai teori, tapi belajar mengenai sistem anatomi dalam tubuh. Ya, kemudian adik-adik semua harus belajar dengan giat, pahami betul-betul ya, karena menjadi seorang perawat itu tidak mudah. Kalian semua itu menjadi pilihan untuk menjadi seorang perawat ya. Jadi belajar dengan baik, belajar dengan giat, karena proses menjadi seorang perawat itu sangatlah panjang. Tidak hanya nanti kalian lulus kemudian kalian menjadi perawat, karena itu hanya proses yang sangat pendek ya. Ini kalian teman-teman menjadi S1, kemudian lulus S1, teman-teman semua harus melanjutkan ke profesi. Setelah profesi teman-teman semua harus
melakukan uji kompetensi. Nah, untuk itu teman-teman harus belajar dan mempersiapkan itu semua sehingga menjadi benar-benar perawat yang profesional, perawat yang melayani dengan hati, perawat yang hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Kak Mas sendiri ada pesan Kalau dari mahasiswa? Kalau untuk pesan-pesan saya untuk adik-adik baru, ya kalau yang perawat mungkin sudah disampaikan oleh Kak Jalis. Kalau untuk yang gizi, tekpan dan PJKR, ya kuliahlah selagi masih kuliah. Ya semangat untuk berkuliah, banggakan orang tua. Jalan ke depan masih panjang. Jangan hanya kuliah, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Itu nggak ada bekal untuk kalian ketika kalian terjun ke dunia pekerjaan atau ketika kalian lulus, koneksi kalian akan berkurang gitu. Jadilah pura-pura, kalau saya ya pura-pura kuliah rapat. Walaupun kuliah susah, terus juga ada ikut organisasi, tapi ketika kalian menjalani itu dengan ikhlas, itu akan menjadi satu bekal yang luar biasa ketika kalian selesai. Channel kalian atau orang yang kalian kenal bukan hanya dari FKIK saja, mungkin bisa dari luar FKIK, luar UKSW, mungkin bisa kalian kenal ketika kalian mengikuti organisasi. Saran saya, pesan saya untuk kalian, kuliahlah selagi masih bisa, jangan putus kuliah di tengah jalan. Orang tua, keluarga, bahagiakan mereka. Saya terima kasih. Baik, terima kasih dari Ibu Kat. Halo adik-adik, selamat bergabung di Indonesia Mini UKSW. Saya harap ketika kalian masuk di UKSW, kalian bisa memanajemen waktu kalian, menciptakan memori-memori indah kalian bersama teman-teman, bersama dosen-dosen, bersama organisasi yang kalian nanti geluti. Dan harapan saya ketika kalian lulus, kalian bisa mengingat bahwa memori indah kalian ada di Salatiga. Terima kasih Bu. Oke, kalau dari saya sih tadi semuanya udah disebut oleh kakak-kakak. Nah, kalau dari saya sih lebih tekankan untuk target saat kuliah. Nah, target saat kuliah itu kalian mau target lulusnya kapan? Nah, untuk target lulus itu kalian harus sebelum target itu mencapai target itu kalian harus bekerja keras, kuliah yang rajin dan gak boleh bolos-bolos. Nah, selalu banggakan juga untuk orang tua. Ingat, orang tua kuliah kita ini mereka keluarkan biaya yang sangat serius. Demikian acara Faculty Day kali ini. Terima kasih untuk Kak Hingki, Ibu Catherine, Kak Frans, dan Kak Jalis telah berbagi pengalaman keseruan selama berkuliah di FKKSW. Semoga adik-adik yang akan masuk di FKKSW ini bisa terinspirasi dari beliau-beliau ini. Pilihan kalian itu tepat, begitu ya. Terima kasih dari saya Dimas Wabi Prasetyo. Sampai jumpa.